Hai, Assalamualaikum. Pernah nggak sih tiap kali buka sosial media kalian, bukan sehari sekali, bukan seminggu sekali, tapi tiap menit, bahkan tiap detik, tiap kalian scroll sosial media kalian, entah itu Facebook, Instagram, TikTok, kalian tuh ngerasa insecure gitu kalau ngeliat postingan-postingannya. Jangankan insecure, tapi kalian tuh ngerasa kurang aja gitu. Yang kalian lihat itu di diri kalian itu ngerasa kurang gitu. Jujur gue tuh sering banget ngerasa kayak gitu. Bahkan bukan insecure aja gue sampai iri malah. Gue kan ini suka di dunia kreatif ya. Jadi gue di sosmed itu sering banget yang namanya ngelihat postingan kayak misalnya ada yang upgrade gear baru, skill yang tiap hari nambah terus. Anak-anak di seumuran gua, umuran 18, 19, 20 tahunan, itu tuh udah pada grow up gitu. Sedangkan gua, nah, insecure dan gue bilang iri dan ngerasa kurang di sini itu konteksnya bukan buruk, bukan yang negatif gitu, tapi di sini gue mau ngomong kalau semua itu bisa kalian jadiin motivasi. Contoh misalnya gue tuh sering ngerasa insecure kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu, tapi bukan gue ngerasa gue itu nggak bisa kayak mereka. Gue bisa, cuman prosesnya aja yang beda gitu kan. Oke, gue mau cerita dari awal gue suka sama dunia kreatif sampai sekarang gue bisa ngomong kayak gini. Oke, jadi awalnya itu gue pas SMP itu gue suka banget gambar, entah itu gambar graffiti, gambar mural, ya gambar karakter-karakter gitu ya. Biasanya tuh gue dulu tuh sering ngeliat channel YouTube-nya One Up, terus apalah itu macam gue lupa. Dia itu sering gambar nyoret-nyoret tembok gitulah, gambar-gambar. Dan gue kan nggak bisa ya, nggak bisa gambar-gambar di tembok. Dan jadi ya gue gambar di kertas gitu, gambar grafitinya, gambar karakternya. Oh iya, by the way, sorry kalau misalnya di sini berantakan, sih ada tas gue, terus ya ini kayak gini kondisinya. Terus lemari gue juga ini aneh sih warnanya. Ini warna coklat tua tapi di sini coklat muda gitu kan. Ya it's okay lah. Namanya juga orang belum fasilitasnya belum mewah lah gitu. Makanya gue buat video ini sekarang. Back to topic, dari SMP itu gue suka gambar, suka sama dunia kreatif. Bahkan gue sempat suka minjem kamera sama, dan ya kebetulan juga dia kan orangnya itu kenal sama gue gitu kan. Jadi ya oke okay lah bisa dipinjemin. Ya walaupun sekedar foto-foto yang gak jelas, foto sana sini lah, bodo amat. Dan sampai akhirnya dari gue mau lulus SMP itu, apa ya, SMA atau SMK yang bisa sesuai sama hobi gue gitu. Gue sempat cari-cari jurusan-jurusan di SMA atau SMK, dan gue lebih memilih SMK karena orientasinya itu dia bisa langsung kerja gitu kan. Dan gue tuh mikir kalau kalau SMK itu yang dipelajari itu lebih spesifik gitu. Tapi ternyata setelah gue searching dan gue masuk SMK dan gue ngambil jurusan multimedia. Kenapa multimedia? Kenapa nggak mesin bang? Kenapa nggak akuntansi? Kenapa nggak administrasi? Ya suka-suka gue lah. Nggak. Gue masuk multimedia itu ya yang tadi karena gue suka hobi itu. Karena gue sempat nyari-nyari di internet gitu kan, jurusan SMK untuk yang suka hobi gambar. Dan kebanyakan itu yang jelasin tuh kalau yang berkaitan komputer, berkaitan sama komputer gitu jurusan-jurusannya. Dan gue carilah jurusan-jurusan, kebetulan di SMK gue deket rumah gue ada SMK yang deket ini, ada rumah gitu kan. Dan gue cari jurusan situ apa, dan banyak tuh di internet jurusan yang tentang komputer, dan gue cocokin sama di SMK yang mau gue masukin itu. Dan ternyata di SMK yang gue masukin itu ada multimedia gitu, dan memang multimedia itu jurusan yang banyak mempelajari ilmu-ilmu komputer gitu, baik itu dari hardware sampai softwarenya juga. Dan alhasil gue masuklah multimedia itu kan, dan di luar kepala gue bener-bener boom. Multimedia itu nggak cuman belajar tentang gambar, nggak cuman tentang dunia kreatif, tapi ada pelajaran hardware, pelajaran jaringan, pelajaran animasi, dan lain-lain lah. Tapi emang awal-awal gue sempat mikir, aduh kayaknya gue salah jurusan sih kalau masuk multimedia. Gue sempat mikir kayak gitu. Tapi kenyataannya seiring berjalannya waktu gue belajar di multimedia gitu kan, ada pelajaran yang gue suka banget. Bahkan itu persis sama yang hobi gue itu, pelajaran desain grafis. Karena pelajaran desain grafis itu kan awalnya dia
belajar nirmana gitu kan, gambar-gambar dari kertas sketchbook gitu, persis sama yang gue suka. Dari kelas 1 itu gue suka banget sama desain grafis. Dari desain grafis terus kemudian naik ke kelas 2, makin tambah lagi pelajaran makin kompleks, dan gue suka banget sama pelajaran di jurusan multimedia ini karena emang hobi gue banget gitu. Di kelas 2 ini ada pelajaran animasi. Animasi itu basically ya gambar, ada animasi yang gambar per frame, bisa bikin di Photoshop atau di After Effects gitu kan. Dan ada animasi motion grafiknya juga. Terus juga ada pelajaran 3D, fotografi. Sempat beberapa waktu belajar fotografi lah gitu. Terus percetakan dan lain-lain gitu. Nah, gua yang paling suka itu dari desain grafis, animasi motion grafik. Karena ini bukan sombong ya, gue tuh ngerasa gue udah tahu pelajarannya, jadi gue lebih enak buat ngikutin prakteknya pas di sekolah. Kenapa gue bisa tahu? Karena sebelum itu gue pernah dengar dari angkatan-angkatan sebelumnya kalau di multimedia itu di kelas 2 tepatnya, itu dia ada pelajaran motion graphic gitu-gitulah, animasi-animasi. Jadi gue cari-cari tahu animasi ada apa aja sih. Ya itu ada animasi 2D, animasi maksudnya animasi yang gambar per frame sama animasi motion graphic basically. Dan gue cari-cari tutorial di YouTube, di internet lah, dan ketemu channel YouTube pemuda setempat dan Anjas Maradita Daunet. Dia itu pernah ngebedah gitu ya, ngasih tutorial tentang motion graphic. Dan jadi di kelas tuh gue pede aja gitu, jadi gue tinggal ngikutin pelajaran. Nah karena secara materi gue udah ngerti nih, jadi gue enak ngikutin pelajarannya, enjoy gitu kan. Walaupun emang nggak semua materi yang berkaitan itu gue suka, nggak semua, karena emang ada yang emang tugasnya selain tugasnya yang emang ribet ya, emang malas juga kan kalau belajar banyak gitu, takutnya malah nggak fokus. Nah dari kelas 2 itu dari kelas 1 itu gue belajar desain grafis, kelas 2 belajar animasi, dan kelas 3 nah ini ada pelajaran pengolahan video dan audio. Wow, gue tuh nggak tahu kenapa sih, gue pas kelas 3 ini kayak happy banget ada pelajaran ini. Karena pas gue belajar After Effects, kan gue belajar motion graphic di After Effects kan, di channel pemuda setempat sama Daunet itu. Dan dari kelas-kelas sebelumnya, yang kelas 3 ini, gue kelas 3 belajar video itu disetelin tugas-tugas dari angkatan sebelumnya. Jadi ada bikin video klip, ada visual effect. Dan kebetulan emang tiap tahun itu bukan kebetulan ya, kalau di tiap tahun emang programnya itu tiap tahun awal-awal itu tugas awal itu bikin video klip. Nah, dimana gue belajar lagi nih Premiere Pro ya. Belajar tuh bikin video klip yang kalian bisa lihat di sini nih videonya. Itu kalau kalian lihat, aduh, hancur. Teknik kameranya kurang, terus konsepnya juga ya kayak gitulah. Tapi wajar sih untuk tugas awal-awal kayak gini. Tapi seiring berjalannya waktu gue di pelajaran video ini, ada lagi pelajarannya yang bikin visual effect. Nah gue cari-cari dah tuh tutorial visual effect di After Effects, karena kan pakainya After Effects. Dan gue ketemu channel Artodi Pro waktu itu. Dan emang lagi hype-nya banget kan waktu itu, yang di konten dia itu yang bikin tutorial landing sama terbang waktu itu. Nah gue ikutin lah cara-caranya kayak gitu. Lagi-lagi yang gue bilang kayak tadi, gue di kelas 2 gue tuh udah tau lah materi-materi After Effects gitu, teknik-tekniknya. Jadi selama pelajaran itu gue enjoy aja, gue ikutin yang guru tugasin, gue bikin. Pas guru nerangin itu gue ikutin, kalau gurunya nanya gue jawab gitu. Akhirnya guru gue ngasih tugas-tugas ya tentang visual effect itu. Nah kayak bikin cloning, looping, terus teknik green screen bahkan. Dan gue itu waktu itu disuruh nyontoh ke video klipnya Up and Up Coldplay yang itu. Nah gue setelin itu, coba ada yang bisa bikin kayak gini gak gitu kan. Nah gue cari-cari footage gue sempat bikin ya, videonya gue lupa sih kemana, jadi udah nggak ini, gue udah nggak simpan. Gue bikin visual effect itu akhirnya ke tugas yang kelompoknya, tugas gedenya itu gue disuruh bikin short film tapi yang pakai visual effect tentang superhero. Ya walaupun nggak film-film banget, gue cuman bikin kayak trailer gitu. Gue bikin di After Effects,
itu udah bisa dibilang gue suka banget sama pelajaran ini, dan gue suka banget sama video ini. Saya pelajaran video gitu ya. Dari situ, dan di pelajaran ini juga ada temennya nih, pelajaran audio. Gue ada beberapa kali belajar audio, bukan beberapa kali sih, maksudnya beberapa teknik audio yang udah gue tahu gitu. Waktu itu gue inget banget ada alumni kakak kelas gue yang minta tolong untuk bikinin desain banner untuk tempat kerjaannya itu, dan kebetulan temen gue ngerekomendasiin gue nih. Jadi alumni itu nyari-nyari dan gue kasih tahu, akhirnya gue ketemu nih. Untungnya dia itu suka sama desain yang gue bikin. Jadi dari dia nawarin pertama itu minta bikinin banner, dan kemudian dia suka gitu. Dia suka sama hasilnya dan lanjut terus. Jadi dia minta tolong ke gue terus gitu. Jadi ya udah gue bikinin lah. Ya lumayan lah, dapat beberapa, kadang dijajanin, kadang dikasih duit, dan akhirnya gue dapet job yang lumayan gede. Job gede pertama yang gue kerjain yaitu wedding dari alumni ini yang sering minta tolong sama gue, karena ya mungkin di pikiran dia gue udah sering bantuin dia gitu kan, kenapa nggak sekalian aja buat ini juga. Tapi ya udahlah ya, akhirnya gue kerjain tuh wedding, dan ya lumayan sih menurut gue untuk foto dan videonya, walaupun gue minjem kamera sana sini, nyewa sana sini, dengan bahkan gue aneh banget, gue sempet untuk bawa stand lighting itu kan, karena gue nggak punya stand, gue minjem stand mic dari SD tempat teman gue ngajar, tapi sampai sono nggak kepake. Aduh parah banget sih emang. Tapi ya udah lah ya, namanya juga awal-awal. Dan for your information aja, gue laptop selama pelajaran itu gue nggak megang laptop, tapi sekolah gue ngewajibin harus ada laptop karena pelajarannya ya pakai laptop. Untungnya ya gini, gue bersyukur banget sih, gue ketemu sama cewek dan itu yang sekarang sama gue terus gitu. Dia yang minjemin gue laptop dari kelas 2 semester awal mungkin ya, sampai gue lulus, sampai gue akhirnya punya laptop sendiri. Gue thank you banget sih. Kembali lagi ke topik yang tadi, dan akhirnya wedding itu selesai, gue kasih, dan orang yang ngerasa ya lumayan lah puas gitu. Dan gue mikir, bisa ya ternyata kerjaan yang gue suka, hobi yang gue suka bisa jadi kerjaan dan bisa ngasilin duit. Dan mulai dari situ gue mikir, gue teguhin hati gue, anjay teguhin. Gue tanemin mindset gue kalau ternyata hobi itu nggak cuma sekedar hobi bisa jadi kerjaan yang bisa ngasilin duit, dan kalian bisa hidup dari sana. Dan dari sejak itu gue pelajari tentang video, foto, lighting, settingan kamera, dan gue selalu berusaha terus. Gue selalu nawarin job kayak desain video gitu-gitulah. Dan akhirnya gue bikin yang namanya Hard Life ini. Awalnya gue berdua sama teman gue itu, si Fikri. Oke, gue udah punya teman, gue udah punya support system gitu, support system lingkungan gue. Gue harus bisa tanggung jawab sama apa yang gue udah bikin sekarang. Sampai akhirnya gue nambah tim lagi, si Putra Gilang. Enggak, sebenarnya Putra sama Gilang ini udah dari lulus sekolah, karena kan sebelum wedding ini dia udah gabung gitu. Jadi gue berempat waktu itu. Dan akhirnya selesai wedding, duitnya gue buat invest ke beli lighting, terus beli mic, beli apalah pokoknya kebutuhan. Dan akhirnya nambah lagi satu orang lagi ke tim Hard Life, itu si Lazuardi. Ya gue ngerasa beruntung aja sih, teman-teman gue masih mau support gue gitu, mau bantu. Seenggaknya gue bisa terus belajar untuk hobi gue ini, karena gue tahu hobi gue ini bakal bisa jadi kerjaan, dan gue nggak pernah ngerasa cukup sama hasil yang udah gue bikin gitu. Bahkan sampai terakhir ini gue bisa punya kamera Canon EOS 600D yang susah payah gue ngumpulin duit gitu, walaupun belinya bekas gitu, tapi seenggaknya bisa bikin video kayak gini, dan gue bisa ada di hadapan kalian, gue bisa ngomong kayak gini di layar handphone kalian, di gadget kalian. Thank you banget buat orang yang udah support gue. Jadi poin sebenarnya ini, bolehlah kalian ngerasa insecure, ngerasa kurang, ngerasa iri sama orang, sama yang mereka capai, karena emang perjuangan mereka mungkin lebih berat gitu. Kalau kalian mau kayak gitu, kalian harus berjuang lebih keras lagi. Jangan jadiin yang kayak mereka itu postingannya jadi buat kalian down. Kalian tuh pasti bisa kayak mereka. Dan gue juga ngerasa kayak gitu. Gue buat video ini karena beberapa waktu lalu gue sempat nonton videonya dari channel YouTube Fiasa Bersari.
Versa Besari itu dia bikin satu konten yang dimana 7 hari nggak main sosial media. Dan di video itu dia ngomong rasanya beda kalau nggak main sosial media. Dia itu lebih, yang biasanya kalian bisa ngeliat ke insecurean diri kalian semasa buka sosmed, ini lebih berkurang aja gitu. Jadi ya sekali-kali lah kalian rehat dari sosmed sehari atau seminggu sekali gitu, buat ngembangin potensi kalian aja, udah gitu. Atau kalian mau belajar di internet gitu, ketimbang buka sosmed yang gak jelas kalian scroll gitu, yang buang-buang waktu. Dan apa yang gue omongin sekarang, yang gue rasain masa lalu tentang hobi gue ini, gue bakal pegang terus jadi impian gue. Dan sekarang gue selalu bermimpi gue bakal bisa kayak orang-orang yang udah sukses di dunia ini. Nah, jadi kenapa gue ngomong kayak gini? Karena gue pengen ajak kalian untuk jadiin rasa insecure kalian itu sebagai motivasi buat kalian maju ke depannya. Karena gue sendiri punya hobi ini, akhirnya gue tuh bisa teman-teman hard life. Dan gue pernah lihat satu tweet gitu yang bilang kalau sebenarnya orang miskin itu bukan orang yang cuman nggak punya harta. Kayak di sini contohnya ya kurang fasilitas, kurang gear yang memadai gitu kan. Tapi sebenarnya orang yang miskin itu dialah yang nggak punya impian. Maka dari itu gue selalu megang impian gue selalu, apapun hobi gue, apapun yang gue suka, apapun yang gue kerjakan, gue pengen lebih maju, dan gue pengen selalu kayak orang-orang sukses yang ada di bidang yang gue suka kayak gini. Jadi stop insecure, mulai berkarya sekarang, jangan tunggu ntar, sekarang aja mulai eksekusi dulu. Kalau ada yang salah baru kalian evaluasi. Itu aja dari gue. Thank you semuanya yang udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.